Dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda. Di Kesultanan Delhi, tanah-tanah ini jelas pemiliknya, tidak ada yang bermain. Saya membaca dalam berbagai sejarah bahwa di Kesultanan Delhi tidak ada domain bermain. Nah, oleh karena itu tidak bisa dilakukan penerapan agraris wet ataupun agraris besar. Maka kemudian para pengusaha perkebunan ganda ini memang cukup bijak, karena ini memang bukan domain pergelaran, bukan tanahnya negara pemerintah Belanda. Mereka lalu menyikapinya dengan cara ya buat perjanjian, buat kontrak. Kami pakai tanah ini dan kami bayar. Jadi Belanda dulu membayar kepada Kesultanan Delhi dengan pembayaran yang macam-macam. Bahkan ada hak-hak istimewa kesultanan yang diberikan, misalnya naik kereta api, ya dengan fasilitas khusus, kemudian beasiswa ke negeri Belanda, dan berbagai hal-hal lain yang sesungguhnya ini memang diperjanjikan. Nah, setelah merdeka, hak itu hilang semuanya. Bahkan Kesultanan Delhi tidak pernah mendapat bayaran apapun, sehingga kemudian timbul pertanyaan di kalangan masyarakat ada bahwa kalau begitu kita lebih baiklah terhadap negeri Belanda dulu, ya. Atau saya bilang begitu juga tentang waktu negara Belanda kita bisa lebih enak, gitu ya. Merdeka malah kehilangan hak. Nah, tapi ini bagian dari luapan kekecewaan sebenarnya. Oleh karena itulah saya kemudian memberikan saran dalam disertasi ini. Yang pertama adalah agar merevisi undang-undang itu, ya. Yang kedua kemudian Kesultanan Delhi sebagai pemangku masyarakat umum adat harus segera menggugat, ya. Kalau pemerintah tidak mau merevisi itu, gugatlah ke Mahkamah Konstitusi untuk undang-undangnya, ya, untuk undang-undangnya. Yang kedua, selama ini kan Kesultanan Delhi mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk yang kedua ini, saya juga menyarankan agar Kesultanan Delhi menggugat pemerintah melalui peradilan formal agar pemerintah membayar ganti rugi, ganti rugi. Jadi tanahnya dikembalikan, lalu selama tanah ini digunakan oleh pemerintah dalam hal ini BUMN, Kesultanan tidak mendapat royalti apapun, tidak mendapat pembayaran apapun, maka bayarlah. Jadi kembalikan tanah dan bayarlah ganti ruginya. Nah, kedua gugatan ini tentu akan memberikan rasa keadilan atas teraniayanya Kesultanan Delhi sebagai pemangku masyarakat adat. Yang kedua, memang ini akan memberikan kepastian tentang siapa sesungguhnya subjek hukum perdata dari tanah yang menjadi sengketa selama ini. Tadi Pak Dr. Oka Saidin menyebutkan bahwa ada keputusan tahun 2002 nomor 42 yang kemudian menyerahkan seluas 5.873,06 hektar dengan peruntukan yang sudah jelas juga. Tapi memang ini sengaja digantung-gantung selama hampir 10 tahun, bahkan 10 tahun sekarang, 2014, 12 tahun, ya, sengaja digantung-gantung. Karena memang di atas tanah itu sekarang ramai diperebutkan tidak saja oleh pihak perkebunan, tapi juga oleh para pihak yang menginginkan tanah tersebut. Ada yang menyebutkan mafia tanah dan macam-macam. Nah, ini segera harus disikapi supaya konflik yang berkepanjangan bisa segera diselesaikan dengan arif dan bijaksana, dan kita bisa menjalani kehidupan ini secara damai. Tidak kita meninggal tiba-tiba ada orang dipukuli lalu dibacok kemudian dibunuh, sehingga kemudian manusia tidak lagi melihat itu sebagai manusia, tapi sebagai sosok yang harus dilenyapkan dari muka bumi ini
karena memang persoalan mengenai rebutan lahan yang alas haknya tidak segera atau memang belum segera ditentukan.